Kalau game online yang kita sampaikan ke Barasim kan salah satunya Sakti 123 ya. Yang dimana diduga Wulan Guritno dan kawan-kawan, kemudian ada Agen 138, kemudian ada Meme Togel, kemudian juga ada Indo Genting, dan semua akun-akun itu sudah kita sampaikan ke teman-teman Kominfo untuk dilakukan take down, dan sudah terkonfirmasi bahwa itu sudah di take down dan itu merupakan awal dari pencegahan. Namun bagaimana yang sudah terlanjur, nah ini kan ranahnya di kawan-kawan cyber, maka kita lihat nanti proses selanjutnya. Kalau memang ini ada diduga dua alat bukti cukup, maka kita mendukung dan mendorong serta tidak takut ataupun tidak ragu-ragu kawan-kawan penyidik cyber untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena memang perlu ada kepastian hukum sehingga menciptakan keadilan hukum bagi masyarakat. Karena di luar sana, bukan hanya kami tapi masyarakat di luar sana, bagaimana dengan kawan-kawan public figure yang sampai hari ini belum ada terkait dengan penetapan status, apakah itu tersangka atau pelimpahan berkas. Tapi sementara kawan-kawan selegram yang lain yang mempromosikan tidak mendapatkan upah yang lebih dari kawan-kawan public figure, langsung dilakukan penetapan tersangka, penahanan, dan penangkapan. Nah, ini azas keadilan ini yang menurut kami tidak fair. Maka dari itu kami mendukung dan mendorong kawan-kawan penyidik cyber, kalaupun sudah ditetapkan dua alat bukti, maka tidak takut dan tidak ragu-ragu menetapkan public figure itu sebagai tersangka, namun tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah itu. Tapi banyak public figure ini merasa terjebak. Ya, maka tadi sudah saya sampaikan, memang banyak public figure ataupun orang yang merasa dirinya mempromosikan judi online kan merasa dia dijebak, atau merasa dia tidak paham, atau merasa dia tidak tahu terkait dengan apa yang dipromosikan, dan dia mengklaim bahwa itu adalah game online. Maka alasan-alasan tersebut tidak bisa dijadikan alasan pemaaf dan pembenar untuk menghapus pidana. Nah, terkait dengan azas hukum pidana, ini kan ranah hukum ya, ranah majelis hakim untuk melihat adakah mens rea ataupun niat jahat dari orang yang mempromosikan itu. Nah, kalau melihat niat jahat itu bukan ranahnya penyidik, tapi ranahnya kawan-kawan majelis hakim pada saat berkas ini dilimpah. Kawan-kawan penyidik hanya melihat syarat formalnya, apakah ini sudah terpenuhi dua alat bukti atau cukup atau tidak. Kalau itu sudah terpenuhi, maka tidak perlu ragu-ragu kawan-kawan penyidik untuk melimpahkan kejaksaan, kemudian melimpahkan ke pengadilan. Terkait dengan teori hukum azas itu bukan ranahnya penyidik, tapi ranahnya kawan-kawan dari majelis hakim. Apakah dia ada niat jahat, apakah dia alpa, apakah dia tidak tahu, nah itu bagian dari kawan-kawan pengadilan. Maka itu alasan-alasan yang dibangun ketidaktahuan itu bukan bagian dari alasan penghapus pidana. Kalau itu diterapkan di tingkat penyidik, saya rasa semua orang akan lepas dari tuduhan pidana. Umpamanya orang koruptor, dia merasa dia tidak tahu bahwa itu adalah hasil korupsi, maka dia akan lepas. Maka teori hukum seperti itu tidak bisa diterapkan penyidik dalam proses pro-jusia, dalam hal ini proses penyelidikan. Maka itu ranahnya ranah di majelis hakim. Maka jangan dikembangkan bahwa ketidaktahuan seseorang itu bisa menghapus seluruh pidana. Maka penting literasi digital, literasi ilmu pengetahuan bidang hukum harus diterapkan kepada kawan-kawan public figure supaya mereka tidak sesat memahami aturan hukum gitu. Bang, dana yang sudah diterima oleh para public figure terkait, mungkin mereka tidak merasa kalau itu bukan judi online ya. Artinya dana dari segi dibayar itu apakah boleh dikembalikan atau tidak? Ya, barang tentu itu kan merupakan hasil kejahatan ya. Maka penting bagi kami mendorong penyidik untuk melakukan penyitaan, dan dalam hal ini penyitaan uang hasil yang mereka terima dari endorse tadi, kemudian memblokir sementara akun-akun yang menerima tadi. Tapi kalau berdasarkan perjanjian, karena udah kesepakatan dengan harga saya pikir nggak ada perjanjian terkait itu, dan pengakuan beberapa artis kan tidak ada perjanjian. Nah, maka dari itu sebagai ranah untuk melakukan penegakan hukum, salah satunya penyitaan. Dalam hal ini penyitaan uang hasil endorse, kemudian rekening penerima hasil endorse itu harus diblokir sebagai alat bukti ya. Bang, penegasan aja karena masyarakat sempat bingung lah.
kalau masyarakat yang selebgram biasa itu ditangkap, ditahan, sedangkan public figure itu enggak, malah bebas. Itu penegasan aja buat masyarakat biar paham. Ya, maka itu yang kita sampaikan. Kita mendukung dan mendorong kawan-kawan penyidik cyber ya untuk tidak ragu menetapkan seseorang sebagai tersangka jika sudah memenuhi 2 alat bukti yang cukup. Namun barang tentu tetap mengedepankan alias praduga tidak bersalah. Karena bukan hanya kami, pasti masyarakat di luar sana juga mempertanyakan kenapa public figure sampai hari ini belum ditetapkan sebagai tersangka atau dilimpahkan berkasnya, tapi sementara kawan-kawan selebgram di luar sana langsung ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan ditangkap. Maka barang tentu ini adalah azas keadilan ya, supaya ada transparansi hukum. Maka kami mendukung itu supaya kawan-kawan penyidik segera melakukan proses selanjutnya. Karena kalau tidak, maka ini akan menjadi catatan penting bagi masyarakat bahwa penegakan hukum di akhir tahun 2023 dalam hal ini Polri masih tetap tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tapi sebaliknya, kalau tidak ya barang tentu ini akan menjadi catatan yang serius bagi Pak Kapolri ke depan. Maka penting bagi kami kawan-kawan penyidik untuk menyimbangi ya apa yang menjadi tujuan dari Pak Kapolri itu segera melakukan pemberantasan terkait dengan judi online. Begitu ya. Oke, terima kasih Bang Bang. ya. Bang, makasih ya.